Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ambalika Mentari, mahasiswa baru dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris IPS. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musa, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet ini, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya dengan jalan baru untuk Republik Indonesia. Musa menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Selanjutnya, Musa menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Musa juga menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musa beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musa. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri yang menandatangani perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musa adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal, ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya, ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Front Demokrasi ini seringkali melakukan aksi, antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi buruh, melakukan pembunuhan. Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwodadi, Ponorogo, dan Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Setelah menguasai Madiun, para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan secara besar-besaran. Pemberontakan PKI di Madiun ini bertujuan untuk meruntuhkan pemerintah RI yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan diganti dengan pemerintah yang berdasar paham komunis. Kekejaman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum pemberontak. Pada tanggal 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musuh yang melarikan diri keluar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, daerah Purwodadi, dan dihukum mati.
Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa, selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A. H. Nasution. Akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan meskipun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan pertahanan RI. Di sini ada dokumentasi peristiwa. Yang pertama adalah gambar TNI bersenjata dan masyarakat yang menangkap anggota PKI. Yang kedua, kondisi korban sebelum dieksekusi. Yang ketiga, ada kondisi korban setelah eksekusi. Dan yang keempat adalah eksekusi dilakukan dengan cara ditembak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.